20 tahun telah berlalu begitu cepat. Perubahannya sungguh sangat besar. Komunitas kami. Apakah siapa saja bisa masuk? Lain kali perhatikan baik-baik. Tunggu sebentar. Orang tua. Gedung manajer properti kawasan perumahan kebahagiaan. Apakah kamu berbicara padaku? Kamu tampak asing bagiku. Apakah Anda berasal dari komunitas ini? Tentu saja. Saya berasal dari komunitas kita. Gedung 1 unit 1 kamar 101. Kamu datang di waktu yang tepat. Bayar biaya pengelolaan properti Anda. 1.800.000 total? Berapa harganya? 1.800.000. 1.800.000. Kawan muda. Aku tidak salah dengarkan. Ini hanyalah komunitas biasa. Harganya memang selalu seperti ini. Apakah kamu memahami aturannya? Cepat bayar. Begini Anda mengerti. Saya sedang terburu-buru saat kembali. Dan saya hanya membawa mata uang asing. Bagaimana dengan ini? Aku akan membayarmu di lain hari. Mustahil. Jika Anda tidak mampu membayar, jangan masuk ke dalam. Aku katakan padamu kawan muda. Saya adalah pemilik di komunitas ini. Dan juga orang tuamu. Apakah ini sikapnya? Kamu pakai apa saat berbicara denganku? Benda tua, lihatlah penampilanmu yang lusuh. Dari kepala sampai kaki. Kamu tidak mengenakan pakaian yang nilainya lebih dari 100. Apakah kamu pantas tinggal di komunitas kami? Leia Ratu Perdagangan. Bukankah itu putri sulung dari keluarga Lei di Xiangjing, dikenal sebagai permaisuri perdagangan, Nona Lei? Dia adalah eksekutifnya dari konsorsium dan di Jiangcheng. Jika dia menghentakkan kakinya, seluruh kota Jiangcheng akan bergetar. Saya mohon maaf Tuan Li, bawahan Anda datang terlambat. Bawahan, maka kamu adalah... Alasan mengapa aku tidak memberitahumu tentang kepulanganku kali ini. Justru karena saya tidak mau. Jadinya jadi seperti ini. Ini terlalu menjadi sorotan. Bawahan Anda mengerti. Tuan Li, apakah Anda menemui ada masalah? Mereka meminta saya untuk membayar biaya pengelolaan properti sebesar 1.800.000 dan tidak mengizinkan saya pulang. Apa? Itu tidak mungkin. Tuan Li, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Anda langsung mendapatkan komunitas ini untukku. Ya. Perhatikan baik-baik. Saya sekarang pemilik komunitas ini. Anda dipecat. Segera pergi. Tolong jangan. Nona Lei, saya hanya bercanda dengan Tuan Li. Mohon maafkan saya kali ini saja. Anak muda. Anda harus belajar dengan benar. Menghormati orang tua dan menyayangi generasi muda. Rumah tua. Datang. Ibu Tingting meninggal dunia di usia muda. Aku bahkan tidak punya waktu untuk kembali dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Tuan Li, mohon terima ucapan belasungkawa saya. Akulah yang gagal. Mereka ibu dan anak perempuan. Aku berhutang budi pada mereka. Terlalu banyak. Anda tidak bisa disalahkan untuk ini. Karier dan keluarga pada dasarnya sulit untuk disimbangkan. Dulu. Aku bersumpah bahwa aku akan mengizinkan ibu dan anak perempuan itu jalani hidup yang baik. Sekarang uang itu sudah didapatkan. Saya juga sudah tua. Sekarang aku hanya ingin tahu, bagaimana kabar putriku tersayang? Tuan Li, kami telah menemukan keberadaan putri Anda. Apa? Li Menting Putri Li Weigo. Data menunjukkan bahwa putrimu Li Menting mendirikan perusahaan keuangan kecil di Jiangcheng bernama Xinghui. Ini baru saja mulai mendapatkan data tarik. Namun baru-baru ini, perusahaan tersebut mengalami beberapa masalah arus kas. Situasi keuangan sedang sulit. Dia benar-benar putri dari keluarga Li tua saya.
berani dan pekerja keras. Ya, dia persis seperti kamu. Ketika kamu masih muda, Generasi muda harus dididik dan dilatih. Namun ketika putri saya menghadapi kesulitan, saya sebagai ayahnya, tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. kemudian Bapak Lee, apa rencana Anda selanjutnya? Inilah yang akan kita lakukan. Dengan nama Daun Konsortium, memberikan perusahaan mereka investasi sebesar 20 miliar. Ingat, jangan katakan bahwa saya yang menyediakannya. Dipahami, meskipun uang ini tidak banyak, cukup untuk membantu mereka mengatasi kesulitan sementara. Saya sudah tua. Aku tidak bisa membantunya seumur hidup. Jalan di depan. Dia masih harus berjalan sendiri. Memiliki ayah sepertimu, sungguh merupakan berkah bagi gadis muda itu. Jika dia tahu bahwa kamu, orang terkaya saat ini, aku penasaran bagaimana reaksinya. Lebih baik dia tidak tahu. Tunggu sebentar. Dalam sekejap, putriku sudah tumbuh besar sekali. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Itu hanya sepatah kata darimu. Tuan Lee, mobil saya ada di lantai bawah. Kita bisa pergi kapan saja ke perusahaan Xinghui. Ayo kita berangkat. Direktur Lee, apakah Dawn Consortium benar-benar akan memberi kita Lulu asisten Lee Menting. investasi sebesar 20 miliar? Apa? Itu luar biasa. Dengan ini, krisis mendesak perusahaan telah teratasi. Dan saya juga mendengar bahwa pendiri Dawn Consortium, pendiri misterius itu, juga telah tiba di Jiangcheng. Mungkin mereka datang ke sini khusus untukmu. Untunglah, kita harus menunjukkan apresiasi kita. Kalau begitu berikan perintahnya. Malam ini di Central Hotel, kita akan mengadakan upacara penandatanganan. Undang semua selebriti di Jiangcheng. Mereka semua harus hadir. Kita perlu secara pribadi berterima kasih kepada investor ini. Baik dimengerti. Anda? Sebenarnya kamu siapa? Tuan Lee, kami telah tiba. Ini Xinghui. Ini sungguh mengesankan. Kalian semua sebaiknya kembali dulu. Saya tidak ingin terlalu menjadi sorotan. Ya, Halo. Saya ingin bertemu Tingting. ting yang mana? Lee Menting. Anda ingin bertemu Direktur Lee kan? Apakah Anda punya janji temu? Tidak. Kalau begitu silakan duduk di sana. Direktur Lee sedang sibuk saat ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Saudaraku, apakah kamu juga di sini untuk mencari pekerjaan? Tidak, saya di sini sedang mencari seseorang. Itu sangat disayangkan. Tunjangan di perusahaan ini sangat bagus. Saya dengar mereka bahkan menyediakan makanan. Benar-benar. Itu tentu bagus. Ceritakan padaku tentang itu. Perutku agak bermasalah. Saya perlu pergi ke kamar mandi. Bisakah kamu menjaga barang-barangku untukku? Baiklah. Tidak usah buru-buru. Kapten Wang ada di sini. Apa yang terjadi di perusahaan hari ini? Upacara penandatanganan. Saya benar-benar kewalahan. Apakah orang-orang yang akan diwawancarai sudah tiba? Mereka sedang duduk di sana. Anda, mari ikut saya. Aku. Disinilah tempatnya. Anda biasanya beristirahat. Ingat untuk membawa cangkir untuk mengambil air panas. Pakai ini. Kawan. Saya datang ke sini hari ini. Dan waktu semakin singkat. Saya tidak punya waktu untuk melatihmu. Upacara penandatanganan malam ini sangat penting. Seorang VIP misterius akan hadir. Tapi aku. Berhenti mengatakan tapi. Gaji hari ini akan dibayarkan seperti biasa. Dan upah lembur akan besar. Tunggu. Pakailah. Aku tidak menyangka bahwa tepat setelah tiba di perusahaan Tingting, saya akan menjadi seorang petugas keamanan. Tapi tidak apa-apa. Jika aku pergi menemui Tingting seperti ini, setidaknya aku tidak akan membuatnya masalah apapun. Lee Menting berada di lantai berapa?
Maksudmu Direktur Li kan? Dia berada di lantai paling atas. Terima kasih. Ini pertama kalinya saya di sini. Aku sudah setua ini. Mengapa saya masih harus merasa gugup? Setiap orang. Direktur Li sedang sibuk dengan penandatanganan. Upacara itu penting. Kemudian, mari kita mulai. Sang Hao, Wakil Manajer Umum Perusahaan Xinhui. Kali ini, kami telah memperoleh investasi dari Daun Konsortium, yang merupakan emas. Peluang. Sebelumnya, kami selalu memiliki masalah pendanaan, yang mengarah pada banyak proyek, tidak dapat melanjutkan, tapi sekarang berbeda. Sekarang kita sudah mendapatkan pendanaan ini. Kita harus mengalokasikan semua dana untuk diinvestasikan ke dalam proyek 9 yang sedang muncul. Dan untuk mencapai kerjasama yang mendalam dengan grup Hongyu. Selama proyek ini dapat diselesaikan, kalian semua di sini akan menerima sejumlah besar uang. Saat itu, Xinhui juga akan berkembang pesat untuk menjadi pemimpin raksasa komersial di Jiangcheng. Bagus. Bagus. Sesuai harapan dari Wakil Manajer Umum Zhang. Sungguh brilian. Luar biasa. Sekarang Xinhui telah selamat. Ya memang, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi seumur hidupku. Saya masih punya kesempatan untuk bersinar. Saya tidak setuju dengan rencana ini. Terlalu banyak celah. Saya berkata orang tua, kita sedang mengadakan pertemuan di sini. Cepat pergi dari sini, Anda. Sebelumnya saya selalu berpikir, perusahaan tersebut menghadapi masalah pendanaan. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang yang membuat keputusan adalah masalahnya. Proyek ini memiliki kekurangan yang sangat jelas, namun tak seorang pun dari kalian dapat melihatnya. Bagaimana bisa kau begitu berani untuk menduduki posisi eksekutif? Anda bilang, kami tidak kompeten. Apakah Anda kompeten? Kami semua lulus dari sekolah bisnis bergengsi. Sebagai siswa terbaik, Anda seorang petugas keamanan yang bahkan belum pernah bersekolah. Apa yang memberi Anda hak untuk mempertanyakan kami? Paman dengar itu. Ini bukan tempatnya. Di mana seharusnya kamu berada? Segera keluar. Saya ingin mendengar wawasan brilian apa yang Anda miliki. Betapa briliannya wawasan yang Anda miliki, Paman. Karena kamu percaya bahwa keputusan yang dibuat oleh semua orang di ruangan ini cacat. Lalu aku bertanya-tanya, apa saran brilian yang Anda miliki? Saya tidak akan menyebutnya sebagai nasihat yang brilian, tetapi saya tentu membutuhkannya untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada kalian semua. Anda hanya melihat keuntungan langsung dari proyek ini, tetapi Anda mengabaikan risiko besar tersebut bersembunyi di baliknya. Jika arah pasar berubah, perubahan proyek ini akan menghasilkan kehilangan segalanya. Anda tidak boleh menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Anda harus memahami prinsip ini. Paman, keluarga Xiang saya telah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa generasi. Saya Xiang Hao telah maju selangkah demi selangkah untuk mencapai posisi ini hari ini. Apakah menurutmu, aku tidak akan mengerti prinsip sesederhana itu? Hanya risiko tinggi, menghasilkan keuntungan tinggi. Jika kita terus bersikap begitu penakut, bagaimana kita bisa menghasilkan banyak uang untuk perusahaan? Perilaku Anda saat ini, Anda jelas-jelas sedang mengambil sebuah pertaruhan dengan masa depan perusahaan. Proyek ini, apakah Anda telah melakukan penyelidikan serius, penilaian pasar? Saya seorang wakil presiden yang terhormat. Kapan giliran? Kamu hanya seorang petugas keamanan biasa. Untuk menanyai saya, semua orang bisa tenang. Proyek ini, saya telah melakukan penelitian dalam waktu yang lama. Tidak ada masalah sama sekali. Kantor Sang Hao. Saya telah bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab di Xinhui selama bertahun-tahun. Mengapa dia seorang gadis muda bisa melakukan itu, menjadi direktur? Sementara saya menjabat sebagai wakil presidennya, tunduk pada perintahnya. Investasi sebesar 20 miliar ini adalah sepotong daging berlemak yang siap diambil. Zhao Hong, Direktur Grup Hongyu. Dan saya bertekad untuk merebutnya. Selama Anda berhasil dalam hal ini, manfaatnya, tentu saja Anda akan mendapatkan bagian Anda. Saat aku mendapatkan Xinhui, aku akan mengizinkanmu mengambil posisi direktur. Baiklah, itu sebuah kesepakatan. Manajer umum Xiao, saya juga bisa, dengan percaya diri, beritahu semua orang,
Selama proyek ini dikelola dengan baik, kembalinya pasti akan lebih besar manfaatnya daripada risikonya. Peluang bersifat sementara dan mudah terlewatkan. Kami benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melambung ke ketinggian yang luar biasa. Ya benar sekali. Ya benar sekali. Tepat. Itu benar. Saya katakan kamu. Xiao Zhangkan. Kamu tahu, perspektif dan pemahaman Anda masih terlalu sempit. Jika sebuah perusahaan menginginkan operasi yang stabil, harus melakukan diversifikasi investasi. Kita tidak bisa mentolerir hal semacam ini. Pola pikir oportunistik dan spekulatif. Aku bilang paman. Aku melihatmu. Kamu hanya seorang satpam biasa kan? Di perusahaan. Kamu belum lama berada di sini kan? Hak apa yang Anda miliki? Mengenai strategi pengembangan perusahaan, menunjuk jari dan membuat komentar. Tepat. Ini adalah rapat manajemen senior. Pada dasarnya ini buka untuk seseorang dengan levelnya untuk menghadiri. Usir dia. Jangan tunda pidato wakil manajer umum kami, Zhang. Hari ini adalah hari pertama saya di perusahaan ini. Oleh karena itu, pada saat ini juga, saya juga anggota perusahaan tersebut. Aku memperhatikanmu langkah demi langkah, menghancurkan perusahaan. Bagaimana mungkin aku hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa? Omong kosong. Siapa yang memberimu hak itu? Beraninya melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Aku Xiang Hao. Semua yang saya lakukan adalah untuk masa depan Xinghui kita dan demi kepentingan semua orang yang hadir di sini. Pertimbangan bunga. Apa maksudmu dengan? Apakah saya menghancurkan masa depan perusahaan? Wakil manajer umum Zhang, tolong jangan marah. Dia hanya bicara omong kosong. Jangan hiraukan dia. Saya sudah bekerja dengan wakil manajer umum Shang selama bertahun-tahun. Saya percaya pada penilaian wakil manajer umum Shang. Dia tidak akan membuat kesalahan. Lebih-lebih lagi, keputusan wakil manajer umum Zhang, meskipun terjadi kesalahan, bukan hakmu untuk mengomentari hal-hal tersebut. Bagaimana menurutmu? Tidak seorang pun di sini akan mempercayai apa yang Anda katakan. Lebih-lebih lagi, saya dapat mengatakan dengan pasti, sekalipun itu adalah Daun Konsortium, dan investor misterius itu ada di sini. Dia juga akan menyetujui keputusan saya. Lupakan. Sebelum bertemu Ting Ting, tidak perlu mengungkapkan identitasku dulu. Ini Xiang Hao. Jelas merupakan masalah. Aku harus waspada terhadapnya. Bagus. Karena semua orang yang hadir berpikir bahwa saya tidak berwenang untuk berbicara di sini. Lalu panggil Li Mengting. Mari kita diskusikan bersama-sama. Sungguh kurang ajar dia. Dia benar-benar berani memanggil Presiden Li dengan namanya. Menurut saya, petugas keamanan ini sudah mencapai batas kesabarannya. Sekalipun Presiden Li datang, apa bedanya? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Presiden Li akan menyetujui Anda. Pernyataan yang tidak masuk akal. Kecuali, jika Anda adalah ayah kandungnya, maka mungkin. Saya percaya. Presiden Li Anda akan mendukung saya. Menurutmu kamu itu apa? Mengapa Presiden Li harus mendukung Anda? Anda seharusnya introspeksi diri. Dan lihatlah tipe orang seperti apa dirimu. Seorang petugas keamanan malang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang operasional bisnis dan masih ingin menggunakan sumber daya Anda yang terbatas. Pengetahuan dangkal untuk pamer. Sungguh menggelikan. Wakil manajer umum Zhang, tolong jangan marah. Kesal karena seorang petugas keamanan yang menyebalkan. Tidak sepadan. Jangan biarkan hal itu merusak kesehatanmu. Aku tidak ingin mengatakan satu kata omong kosong lagi baginya. Suruh dia pergi segera. Dasar orang tua bodoh. Dengan ini saya secara resmi memberitahukan kepada Anda bahwa kamu telah dipecat oleh perusahaan Xinghui kami. Lebih-lebih lagi, Anda tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Apakah kamu mendengarnya? Tanya. Menilai orang berdasarkan penampilan. Rabun dekat. Aku tidak menyangka akan ditemani Ting Ting untuk benar-benar dimanipulasi oleh kelompok seperti itu. Orang-orang yang tidak kompeten. Sepertinya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ingat ini, Anda pasti akan menyesal. Kata-kata yang kau ucapkan hari ini, menyesali. Aku sudah bilang begitu. Rapat eksekutif Presiden Li hari ini menghadapi situasi yang tak terduga. Tampaknya hal itu telah diakhiri secara paksa. Apakah seorang petugas keamanan membuat keributan di pertemuan tersebut? Ayo kita lihat. Semuanya mari kita lanjutkan dengan sisa pertemuan. Presiden Li Anda di sini. Saya dengar pertemuan barusan. Terjadi sebuah insiden. Apa yang telah terjadi? Presiden Li, akhirnya kamu tiba. Saat kami sedang mengadakan pertemuan barusan, seseorang tertentu tiba-tiba muncul entah dari mana. Seorang petugas keamanan yang bau. Begitu dia tiba, dia mengklaim bahwa keputusan Presiden Zhang mengalami masalah. Dia bicara omong kosong sepanjang waktu dan mengganggu pertemuan kami. Seorang petugas keamanan. Satpam jenis apa? Hanya sebuah
Orang tua bodoh berusia 50-an atau 60-an. Dia terlihat sangat miskin. Dan dia sangat merasa benar sendiri. Melihatnya saja sudah menyebalkan. Saya pikir dia, sepertinya ada masalah di sini. Di mana dia sekarang? Saya langsung memecatnya saat itu juga. Sekarang, dia sudah dipecat dari perusahaan. Sepertinya keamanan perusahaan kita masih perlu diperkuat. Kanan, upacara penandatanganan malam ini sangat penting. Kita sama sekali tidak bisa mengizinkan orang seperti ini yang menyebabkan masalah untuk menyelinap masuk lagi, mengerti? Ya Nona Lee, jangan khawatir Nona Lee. Saya akan mengamati dengan saksama malam ini. Bahkan seekor lalat tidak akan bisa terbang masuk. Juga, mengenai konsorsium Dawn, investasi. Saya pikir kita masih perlu lebih berhati-hati. Ya, tenang saja Tuan Lee. Mari kita mulai pertemuannya. Translated and narrated by M Media. Ayo. Kamu membuat masalah hari ini. Jadi tidak ada bayaran. Aku bahkan tidak. Saya sedang mencari pekerjaan di sini. Itu sudah cukup. Kembalilah ke tempat asalmu. Perusahaan Anda. Pergi. Apa-apaan? Halo. Saya di sini untuk melamar posisi petugas keamanan. Apel. Anda di sini untuk melamar. Lalu siapakah orang itu tadi? Tuan Lee, apakah kamu sudah melihat putrimu? Belum. Masalah-masalah yang dihadapi Xing Hui lebih serius dari yang dibayangkan. Kemudian mengenai upacara penandatanganan malam ini, apakah kamu masih akan hadir? Tentu saja, saya akan hadir sesuai jadwal. Sebelumnya saya berpikir bahwa perusahaan Ting sedang mengalami masalah keuangan. Sekarang aku menyadari. Menangani internal. Korupsi di dalam perusahaannya adalah prioritas utama. Xiao Lei. Ya. Mari kita kesampingkan dulu masalah investasi untuk saat ini. Saya berencana untuk melakukannya ketika waktunya tiba. Benar. Langsung merawat Ting untuk menjadi penggantiku. Dipahami. Kanan, bantu saya mencari informasi tentang para eksekutif perusahaan Xing Hui, khususnya seseorang bernama Zhang Hao. Yang Hao. Baik, saya akan segera memeriksanya. Kantor Xiao Hao. Tuan Xiao. Awalnya rencana saya sempurna. Tapi siapa yang tahu, itu akan hancur oleh sesuatu yang aneh. Petugas keamanan yang tiba-tiba muncul. Tidak masalah. Tuan Xiao. Silakan bicara. Tidak masalah. Di mataku. Hanya 20 miliar. Hanyalah sejumlah kecil uang. Saya tidak terburu-buru untuk melahap potongan lemak ini. Segera. Lebih-lebih lagi. Upacara penandatanganan malam ini lebih penting karena orang yang hadir. Apakah karena tokoh penting itu akan hadir? Tepat. Grup Hong Yu saya dan Wan Hao Real Estate selalu bekerja sama. Dan Ibu Lei adalah milik Dawn Consortium, perwakilan di Jiangcheng. Asalkan kita melalui Ibu Lei dan mengaitkan diri kita dengan tokoh penting The itu. film was translated and narrated by M Media. Lalu dengan cara ini, masa depan Hong Yu Group saya akan benar-benar tanpa batas. Direktur Xiao, ide Anda brilian. Anda benar-benar sesuai dengan nama Anda Direktur Xiao. Dengan cara ini, Li Menting itu tidak akan pernah menyadarinya bahkan setelah kematiannya, bahwa upacara penandatanganan yang dia selenggarakan sebenarnya memberikan perusahaan saingan kesempatan untuk terbang ke angkasa. Kesempatan yang luar biasa. Saat waktunya tiba, saya akan menjadikan Li Mengting. Berlututlah di tanah dan mohonlah padaku. Aku akan membalikannya menjadi mainan di tanganku. Aula perjamuan. Ya ampun. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai milik Jiangcheng, Hotel Central Grand terkemuka. Sungguh luar biasa. Lihatlah dirimu. Bertingkah seolah-olah kamu belum pernah melihat dunia sebelumnya. Begitu kita sampai, 20 miliar dari Dawn Consortium menghadiri jamuan makan seperti ini tidak akan lebih dari sekadar rutinitas. Lihat. Kedua orang itu adalah Tuan Muda Yang dan Tuan Muda Liu, putra dari dua taipan terbesar Jiangcheng. Di Jiangcheng, mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia bisnis,
Tunggu sebentar. Anda perlu membangun hubungan yang baik dengan mereka. Tuan muda yang Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu, Direktur Grup Liu. Tuan Muda yang Direktur Grup Yang. Bukankah ini Xiang Wakil Manajer Umum Xinghui? Sekarang Xinghui telah menerima investasi dari Daun Konsortium. Ini benar-benar bisa disebut milik Jiangcheng, bintang yang sedang naik daun paling bersinar. Ya, saya mengusulkan, mari kita bersulang untuk Xinghui terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Kalian berdua tokoh-tokoh terhormat terlalu menyanjung saya. Agar Xinghui kita dapat mencapai tujuan kesuksesan hari ini, kita sebagian besar harus berterima kasih. Dukungan dari Anda berdua tokoh-tokoh terhormat. Itu benar. Mulai sekarang, kami akan tetap mengandalkan kalian berdua untuk bimbingan dan dukungan yang besar. Jangan sebutkan itu. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari tokoh penting itu hari ini, maka masa depan akan benar-benar menjadi benar-benar tanpa batas. Apakah kamu mendengarnya? Kita harus benar-benar terikat pada sosok penting misterius ini hari ini. Di depan hotel. The film was translated and narrated by M Media. Datang. Investornya sudah datang. Ini pasti itu. Investor misterius kan? Dilihat dari aura dan pakaiannya. Pasti dia. Ayo kita bersulang untuknya. Ayo pergi. Tuan muda yang Tuan Muda Liu. Itu jelas bukan dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu membiarkannya masuk? Cepat keluarkan dia dari sini. Berhenti. Paman, kau berani berjalan lebih jauh ke dalam. Pagi ini Anda bekerja sebagai petugas keamanan di Xinghui, dan kami sudah memecatmu. Mengapa? Apakah kamu sudah lari ke Central Hotel? Karena kamu ingin membalas dendam pada kami. Aku mengenakan pakaian ini. Saya jelas bukan di sini untuk menjadi petugas keamanan. Saya di sini untuk menghadiri jamuan makan malam. Sudahlah, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda menyewa setelan jas, Anda bisa meniru Ketua Konsorsium Don. Anda benar-benar memasukkan daun bawang ke hidung babi, berpura-pura menjadi gajah. Paman, izinkan saya memberi Anda saran. Mereka yang menghadiri jamuan makan hari ini, semuanya adalah selebriti dan tokoh berpengaruh. Mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar penting. Jika kamu membuat masalah di sini, itu tidak hanya akan masalah sederhana yaitu diusir. Tepat. Malam ini, orang terkaya di dunia yang sesungguhnya juga akan hadir. Jika kamu tidak ingin mempermalukan diri sendiri, cepatlah pergi dan menghilanglah. Aku akan pergi. Jika aku pergi, jamuan makan malam ini mungkin tidak dapat melanjutkan. Paman, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu penting sebagai seseorang yang penting? Menurut saya, jika Anda bersikeras untuk tetap tinggal di sini, saat itulah jamuan makan ini benar-benar tidak dapat dilanjutkan. Mustahil. Jika kita terus membiarkan badut ini main-main, ini pasti akan merusak rencana saya. Temukan jalan keluarnya. Cepat usir dia. Jika tidak ketika Direktur Li dan investor sebenarnya pun tiba, nanti sudah terlambat. Itu benar. Saya berjanji pada Direktur Li. Malam ini tidak boleh terjadi. Semoga tidak terjadi kecelakaan. Siapa sangka bahwa di saat kritis ini, orang ini akan muncul lagi. Sungguh sial. Sederhana, menangani hal semacam ini, sampah masyarakat, adalah hal termudah. Paman, aku tahu mengapa kau datang. Anda hanya ingin upahmu pagi ini kan? Gaji petugas keamanan, 4.000 sebulan. Ini 100. Berapa gaji Anda untuk pagi ini? Ambil ini dan pergi sana. Apel, menurutmu uangnya terlalu sedikit? Saya akan memberi Anda 200 lagi. Ambillah. Dan segera menghilang. Xiao Zhang, kamu selalu berpikir macam-macam, terlalu sederhana. Aku tidak sesederhana yang kau pikirkan. Dasar satpam bau. Kamu bahkan tidak mau menerima uangnya. Upacara penandatanganan. Wakil Manajer Umum Shan. Lihat petugas keamanan itu sedang duduk di kursi investor. Jati begitu, dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Kita sudah selesai.
Jika investor melihat ini, bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada Direktur Lee? Saya akan sekarang. Ayo beri dia pelajaran. Dasar orang tua, turun dari sana. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Karena saya adalah wakil presiden Xinghui. Dan kamu, bukan siapa-siapa, hanya sekadar penjaga keamanan yang bau. Kursi ini bukan untuk sampah kelas rendah, seperti kamu duduk di. Kursi ini disiapkan untuk saya. Saya bisa duduk. Anda tidak bisa. Apakah kalian semua mendengarnya? Tuan, apakah kamu bahkan tahu apa yang sedang dikatakan? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Akhirnya aku mengerti. Seseorang di sini adalah mencoba meniru Daun Konsortium. Investor? Bukankah kamu terlalu berani? Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh turun dari sini. Daun Konsortium merupakan kelas dunia. Lembaga keuangan, kekuasaan orang terkaya itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita lakukan. Membayangkan. Tepat. Jika kamu ingin mati silakan saja. Tetapi Anda juga ingin menyeret kami. Perusahaan Xinghui hancurkan kalian. Jika kita menyinggung orang penting itu, rencana investasi kami akan hancur. Pria, pergi dari sini sekarang juga. Jangan merusak keberuntunganku. Jangan merusak rencana perusahaan. Jika tidak, aku tak akan mengampunimu. Para penjaga. Singkirkan pria penuh kebencian ini. Keluar. Itu kamu. Pemuda. Pikirkan konsekuensinya sebelum bertindak. Kapten Wan. Sekarang juga segera. Singkirkan pria penuh kebencian ini. Pergi dari sini. Ya. Bawa dia pergi. Berhenti, lepaskan. Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Melepaskan. Lepaskan aku. Apa ini? Foto keluarga. Kembalikan padaku. Kamu menginginkannya. Bagus. Lalu berlututlah dan mohonlah padaku. Aku memperingatkanmu. Ini adalah milikku yang paling berharga. Foto. Jika kau berani menyentuhnya, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Kau mengancamku. Aku sangat takut. Tidak. Maaf soal itu. Ini The Robert. film was Apakah kamu masih translated akan and mengancamku? narrated Kembalikan by M padaku. Media. Kamu menginginkannya. Aku bisa memberikannya padamu. Saya adalah orang yang sangat rasional. Bagaimana dengan ini? Kamu berlutut dan menggonggong seperti anjing. Dan bersujud 3 kali dengan keras kepadaku. Dan aku akan memberikannya padamu. Bagaimana kedengarannya? Bukankah tadi kamu sangat arogan? Mengapa? Apakah kamu sekarang telah menjadi anjing liar yang mengibas-ngibaskan ekornya? Aku tidak menyimpan dendam terhadapmu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Orang tua, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Selama investasi malam ini, dialokasikan sesuai keinginan saya. Saya bisa menggantikan Li Mengtin dan menjadi direktur Xinghui. Dan kamu harus menghilang. Aku membenci. Dalam mimpimu. Beraninya kau tidak menghormati Wakil Manajer Umum Zhang. Wakil Manajer Umum kami Zhang sangat murah hati, memberi Anda kesempatan. Kaulah yang tidak menghargainya. Masih bersikap arogan. Kesombongan. Jangan. Aku akan menunjukkan kesombonganku padamu. Kalian semua. Orang tua. Sepertinya foto ini sangat penting bagimu. Apa yang salah? Sekarang kamu tahu konsekuensi dari menentang kita kan? Ayah, kapan ayah akan kembali? Jangan khawatir sayang. Ayah akan segera kembali. Di rumah kamu harus mendengarkan ibumu. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Ayah, jangan. Lupakan ibu dan aku. Jangan khawatir. Ayah pasti tidak akan lupakan kalian semua. Ayo. The film was translated and narrated by M Media.
Dasar bajingan. Aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Armani saya. Armani yang baru saja saya beli. Kau ingin mati begitu? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Serahkan. Aku harus melumpuhkanmu hari ini. Berhenti. Direktur Lee, Direktur Lee. Direktur Lee. apakah kamu tahu acara seperti apa ini? Membuat keributan seperti itu. Perilaku seperti apa itu? Direktur Lee, Anda datang di waktu yang tepat. Ada seorang pengemis tua yang membuat masalah di sini. Kami hampir saja mengusirnya. Menimbulkan masalah. Apa yang telah terjadi? Benar sekali Direktur Lee. Dialah orang yang pagi ini menyebabkan masalah di kantor. Kami hanya sedang merencanakan untuk mengusirnya. Waktu yang tepat. Saya ingin melihat sebenarnya siapa dia yang berani berulang kali membuat masalah di Xinhui saya. Orang ini, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Kesemutan. Apakah itu benar-benar kamu, Ting Ting? Siapa kamu? Ini ayah. Akulah ayahmu. Apel. Dia adalah ayah dari Direktur Lee. Menurut pendapat saya, orang ini tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang jujur. Dasar orang tua. Bahkan Direktur kami Lee, Anda berani memanfaatkan. Apakah Anda benar-benar berpikir Direktur kita Lee bahkan tidak akan mengenali ayahnya sendiri? Tepat. Direktur Lee, ini orangnya. Yang baru saja menyamar sebagai investor dan sekarang ingin berpura-pura menjadi ayahmu. Dia bukan ayahku. Ayahku meninggal dunia sudah lama sekali. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya masih hidup dan sehat. Bagaimana mungkin aku meninggal dunia? Dasar penipu. Kamu berakting dengan cukup meyakinkan. Ayahku, ketika saya masih sangat muda, sudah meninggal jauh dari rumah. Wang Guifan istri Li Baoguo. Uang yang dikirim kembali oleh Weigo cukup untuk membeli 2 rumah. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Li Baoguo saudara laki-laki Li Weiguo. Selama mereka percaya, Sertifikat kematian. Weiguo sudah meninggal. Uang ini akan secara alami menjadi milik kita. Tetapi, bagaimana jika Weigo kembali suatu hari nanti? Dia telah tiada selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah dia akan kembali kapanpun dia bilang akan kembali? Di samping itu, orang yang sakit itu, berapa hari lagi dia bisa hidup? Kakak ipar, saya baru saja menerima kabar. Weiguo dia. The film was Dia terbunuh di luar negeri. and narrated by M Media. Mustahil. Dia mengatakan dia akan kembali. Kakak ipar, aku mohon padamu, jaga baik-baik Menting. Tenang saja. Kami pasti akan melakukannya, membesarkan Ting Ting seperti anak perempuan kami sendiri. Tidak. Ini tidak benar. Mereka berbohong padamu. Ting Ting. Apel, apakah kamu kembali berpura-pura mengalami kecelakaan? Lingkup bisnis Anda terlalu luas. Saya pikir dia hanya tahu itu. Xinhui menerima investasi dan ingin mendapatkan bagian dari kue tersebut. Hanya mencoba mendapatkan keuntungan. Aku sudah tahu itu. Orang-orang seperti ini, penipu keliling, selalu suka menargetkan perusahaan kaya yang baru didirikan. Itu benar, Direktur Lee. Demi kepentingan situasi secara keseluruhan, saya menyarankan kita mengusir orang ini. Jamuan makan hari ini. Ting Ting. Ini benar-benar aku. Akulah ayahmu. Apakah kamu masih ingat saat kamu masih kecil? Cukup, sudah kukatakan sejak lama. Ayahku sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa tujuan Anda. Silakan pergi sekarang. Direktur Lee, bagaimana mungkin ada? Apakah ada tujuan lain? Entah dia di sini untuk memalsukan kecelakaan dan memeras uang, atau dia adalah kekuatan yang berlawanan. Mata-mata dikirim ke sini. Berbicara, berapa banyak uang yang mereka akan kuberikan padamu secara tepat. Dasar bocah nakal. Kau adalah parasit Xinhui. Apakah kamu mencoba memukulku? Beraninya kau menghinaku.
Anda pasti akan menyesalinya. Menyesali. Saya menyesal tidak membunuhmu lebih cepat. Saya sudah kubilang semuanya. Kesempatan hari ini sangat penting. Tidak diperbolehkan melakukan kesalahan sedikit pun. Keamanan harus diperkuat. Ya, Direktur Lee. Ya, Direktur Lee. Bawakan dia keluar untukku. Berhenti di situ kalian semua. Ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini Nona Lei dari Dawn Consortium. Nona Lei, saya Xiang Hao dari grup Xinghui. Ini masalah internal perusahaan kami. Hanya masalah kecil. Mohon maaf atas tampilannya. Tuan Lee, apakah kamu baik-baik saja? Dengan tulang-tulang tuaku ini, aku masih cukup kuat. Jangan ungkapkan identitas saya nanti. Sesuai perintahmu. Nona Lei, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Bocah nakal ini dia sama sekali bukan orang baik. Dia mungkin berkeliaran, penipu ulung, atau dia adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh perusahaan saingan. Itulah sebabnya, kami baru saja akan memindahkannya, agar dia tidak menyinggung pandanganmu. Beraninya kau, Tuan Lee adalah konsorsium Dawn kami, tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Nona Lei, kamu tidak melakukan kesalahan kan? Paling banter dia hanyalah seorang satpam bau busuk. Dan dia baru saja pagi ini baru saja dipecat oleh grup Xinghui kami. Dia dikeluarkan. Berani mengucapkan satu kata lagi, dan aku akan mencabik-cabik mulutmu. Aku tidak pernah menyangka Xinghui akan seperti ini. Cara memperlakukan tamu sungguh membuatku memperluas wawasan saya. Saya minta maaf, Nona Lei. Hal-hal ini seharusnya saya sudah menyelesaikannya sebelum jamuan makan. Ini adalah kesalahan saya. Silakan ikuti saya. Acara utama hari ini akhirnya dimulai. Setiap orang. Saya mengumumkan upacara penandatanganan investasi strategis antara Dawn Consortium dan Xinghui akan ditunda. 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 Apa yang telah terjadi? Nona Lei, The film was apa sebenarnya maksud dari ini? Nona Lei, bukankah kita sudah sepakat dengan investasi sebesar 20 miliar? Bagaimana? Bisakah kamu menghentikannya begitu saja? Masalah manajemen internal perusahaan Anda belum terselesaikan. Konsorsium Fajar akan menangguhkan investasi untuk sementara waktu sampai Xinghui melakukan reformasi dan membuktikan dirinya benar-benar layak. Ini Tuan Lee, apakah Anda puas dengan cara saya menangani ini? Kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku baru saja akan memberikannya padanya kesempatan untuk melihat kebenaran dengan jelas. Aku tidak menyangka paman ini dan Nona Lei memiliki hubungan yang tidak biasa. Mungkinkah dia? Mustahil. Bagaimana mungkin orang terkaya dari Dawn Consortium yang jarang terlihat terlibat dengan seorang satpam? Apakah mereka bersaudara? Mungkin dia memiliki pengaruh tertentu atas Dawn Consortium di tangannya. Nona Lei, saya akan mengawasi secara pribadi rencana reformasi Xinghui. Bisakah Anda memberi kami satu kesempatan lagi? Anda harus bertanya, investor sejati kami. Investor sejati, bukankah itu kamu? Nona Lei, saya ingin bertanya, apa sebenarnya maksudmu? Hubungan dengan, apakah ini petugas keamanan? Saya baru saja mengatakan, Tuan Lee adalah konsorsium Fajar kami, tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Saya pikir masalah ini tidak semudah itu kan? Aku takut kalian berdua memiliki semacam hubungan yang tak terucapkan kan? Diam. Direktur Lee, apakah kamu belum mengerti juga? Nona Lei telah melindungi orang ini. Lebih-lebih lagi, dia hanyalah seorang petugas keamanan. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah? Apakah Anda ingin memasuki upacara penandatanganan kami? Masalahnya sangat sederhana. Kedua orang ini pasti berselingkuh. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Pria ini. Apakah dia berselingkuh dengan Nona Lei? Benarkah begitu? Jika memang itu masalahnya, lalu selera Nona Lei sungguh mengerikan. Nona Lei, jika karena Anda perasaan pribadi, Anda kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan kami, perusahaan Xinghui. Bukankah itu agak kerugian terlalu besar untuk keuntungan yang terlalu kecil? Itu benar. Sampah seperti ini, Nona Lei. Bagaimana kau bisa tahan melihatnya? Anda, beraninya kau memukulku. Memukulmu itu sama saja dengan lolos dari hukuman ringan. Jika ada yang berani lagi memfitnah Tuan Lee, mereka akan menjadikan Dawn Consortium saya sebagai musuh kepada musuh. Sedangkan untuk kalian berdua, Yang Hao, Anda menggelapkan dana publik, bukti pemalsuan kontrak, semuanya ada di sini. Bukti kejahatan. Zhao Churan, Anda menerima suap.
Rekaman kebocoran rahasia dagang. Apakah saya perlu memainkannya sekarang? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kapan kamu? Saya sudah mengatakan, Anda adalah parasit Xinghui. Dasar orang tua. Jadi itu kamu. Bantu saya memeriksa informasi mengenai para eksekutif Xinghui Corporation, terutama seseorang yang bernama Sang Hao. Yang Hao. Oke. Saya akan memeriksanya sekarang juga. Tuan Li, saya telah masuk intranet perusahaan Xinghui. Saya melihat beberapa transaksi dana dengan tujuan yang tidak diketahui mengalir ke akun pribadi Chang Hao. Ini jelas merupakan penggelapan dana publik dan wanita ini bernama Zhou Churan diduga menerima suap dan membocorkan rahasia dagang. Sangat bagus. Amankan buktinya. Aku tidak menyangka bahwa kalian berdua sebenarnya bisa melakukan hal seperti itu di belakangku. Li, Direktur Li, saya hanya bingung sesaat. Direktur Lee, jangan dengarkan kata-kata dari dua orang asing ini. Mereka hanya ingin menabur perselisihan. Bukti-bukti tersebut meyakinkan. Apalagi yang kamu punya untuk membantah Anda. Saya secara resmi mengumumkan, kalian berdua dipecat oleh Xinghui. Tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Anda. Li Mengting, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Mungkin saya tidak memiliki kelebihan, tapi aku jelas sudah bekerja keras kan? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Lei, terima kasih banyak. Seandainya bukan karena kamu, saya akan tetap dipertahankan dalam kegelapan di dekat mereka. Namun, bagaimana kamu tahu tentang urusan mereka? Konsorsium Don selalu mengamati hal-hal itu. Perusahaan-perusahaan baru yang memiliki potensi. Seharusnya kamu tidak berterima kasih padaku. Tetapi ada orang lain yang sangat cakap. Apakah ada orang lain yang sangat cakap? Kalau begitu Nona Lei, bolehkah saya merepotkan Anda untuk memperkenalkan saya? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada orang yang cakap ini. Berterima kasihlah pada orang yang cakap ini. Pendahuluan tidak diperlukan. Menurut saya, kalian berdua sudah pernah bertemu. Kita sudah. Sebenarnya dia adalah... Xiao Lei, ayo pergi. Ya Tuan Li. Saya menantikan Xinghui menjadi lebih baik. Kita akan bertemu lagi. Kita pasti akan bertemu lagi. Direktur Li, lihat ini. Ini. Kamu mendapatkannya dari mana? Tepat di sini. Bagaimana mungkin dia memiliki foto ini? Mungkinkah itu? Dia memang benar-benar. Direktur Li, ini masa kecilmu. Foto keluarga. Mustahil. Paman saya dari pihak ayah dengan jelas mengatakan bahwa ayahku sudah meninggal. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya rasa itu paman dari pihak ayahmu. Mungkin telah berbohong padamu. Dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa ayahmu masih hidup. Tapi mengapa paman dari pihak ayah saya melakukan itu? Melakukan ini? Aku juga tidak tahu itu. Mungkin dia punya beberapa alasan selanjutnya. Aku harus mencari tahu ini. Siapkan mobil. Kembali ke perusahaan. Direktur Li ini. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ibuku sebelum beliau meninggal. Saya belum pernah menyentuhnya. Ini adalah slip kiriman uang yang dikirim oleh ayah saya. 2015. Tetapi, bukankah kamu bilang ayahmu meninggal dunia 20 tahun yang lalu? Tanggal pada slip pengiriman uang ini jelas tidak cocok. Paman saya dari pihak ayah berkata, ayahku pergi ke luar negeri selama 3 bulan dan kemudian mengalami bencana. Namun, pengiriman uang ini terus berlanjut selama 10 tahun penuh. Saat ibu sakit parah, uang ini masih terus-menerus dikirim ke atas jika ayahku meninggal. Lalu, siapa yang mengirim uang ini? Lulu. Periksa dengan cepat. Akun ini, catatan transaksi selama 10 tahun terakhir. Ya, Direktur Li. Saya menemukannya, Direktur Li. Lihat. Akun ini, selama 20 tahun terakhir, telah mengalami transfer sejumlah besar uang setiap tahun. Dan alamatif dari akun penerima menunjukkan bahwa itu terletak di Kabupaten Pinggiran Kota Jiangcheng. Kabupaten Pinggiran Kota. Bukankah paman saya dari pihak ayah tinggal di sana? Sekarang saya mengerti, pamanmu dari pihak ayah untuk telan saja kiriman uang dari ayahmu, memalsukan akta kematiannya. Mengapa mereka berbohong padaku? Aku tidak bisa. Saya harus bertanya kepada mereka. Nanti.
Li Menting. Ting Ting, sudah sangat larut. Mengapa kamu memutuskan untuk menemui bibimu sekarang? Saya melihat anak berusia 20 tahun itu. Slip pengiriman uang. Ayahku dia belum meninggal. Bukankah begitu? Ting Ting. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Slip pengiriman uang yang mana? Saya tidak mengerti. Apakah Anda memerlukan saya untuk memberikan rincian rekening bank? Untukmu. Jadi selama bertahun-tahun ini, kamu telah berbohong padaku kan? Sekarang kamu sudah tahu segalanya. Selama 10 tahun penuh. Kamu seperti vampir. Menghabiskan uang yang ayah kirim untuk ibuku. Pengobatan yang menyelamatkan jiwa. Saat ibuku terbaring di ranjang rumah sakit. Berjuang untuk hidupnya. Anda menggunakan uang ini untuk membeli rumah besar. Ini buruk. Baguo. Ting Ting mengetahui rahasia kita. Mengapa harus panik? Halo. Izinkan saya berbicara. Li Menting, izinkan saya memberitahu Anda. Itu semua adalah sesuatu yang kalian berdua ibu dan anak perempuan berhutang kepada kita. Dulu, seandainya kita tidak menerimanya, kamu janda dan yatim piatu. Kamu pasti sudah mati kelaparan di luar sejak lama. Kau menerima kami, membuat kita makan sisa makanan, dan mengenakan pakaian yang dibuang orang lain. Apakah kamu benar-benar manusia? Uang itu tidak dikembalikan oleh ayahmu. Si bajingan berumur pendek itu meninggal di luar negeri beberapa waktu lalu. Kamu berbohong. Ayahku sama sekali belum meninggal. Halo. Jelaskan dirimu dengan jelas. Halo. Baguo. Ting Ting sudah menemukan slip pengiriman uang tersebut. Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Apa yang kamu takutkan? Selama kita menyangkal semuanya sampai akhir, dia hanyalah seorang gadis muda. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Tetapi, bagaimana jika dia datang mencari kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah dia datang mencari kita? Lalu kenapa kalau dia datang mencari kita? Surat keterangan kematian dari waktu itu memiliki stempel resmi di atasnya. Celah hukum apa yang bisa dia temukan? Di samping itu, uang itu semuanya telah kami habiskan. Bisakah dia benar-benar mendapatkannya kembali? Bagaimana jika Wigo kembali? Lalu apa yang harus kita lakukan? Diam. Dia telah tiada selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba memutuskan untuk kembali? Besok. Jika Li Menting datang mencari kita, saya hanya akan mengatakan bahwa dia adalah tergila-gila uang. Jembatan penyeberangan. Aku hanya ingin bertemu putriku sekali saja. Tetapi inilah hasilnya. Seandainya bukan karena seseorang menyebarkan rumor, Nona pasti akan menerimanya. Kembalinya Anda? Aku benar-benar tidak menyangka. Kakak laki-laki dan kakak ipar perempuan akan melakukan hal seperti itu. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke daerah pinggiran kota untuk melihat mereka. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Tidak perlu. Urusan keluarga. Aku akan mengurusnya sendiri. Ayah, jangan berkata apa-apa. Seragam ini sebenarnya cukup pas di badan. Ini bukan kali pertama kamu memakainya. Sebentar lagi, seorang selebriti besar akan datang. Dia sangat penting bagi operasional perusahaan kami. Sangat penting. Selebriti besar itu. Selebriti besar apa? Su Lingyu. Dulunya sangat populer. Ratu industri hiburan. Meskipun dia sudah pensiun dari dunia akting bertahun-tahun yang lalu, popularitasnya tetap tinggi. Dia memang pantas mendapatkannya. Idola nasional. Xiao Su. Aku mengenalnya. Saya tidak menyadari itu. Kamu juga mengikuti selebriti. Mengapa saya harus mengikuti selebriti? Selebriti mengikuti saya. Dia mengikutimu. Dulu waktu kita masih sekolah, dia mengejar saya untuk beberapa waktu. Saya tidak menerima. Apakah maksudmu begitu? Di Wisu. Mengejarmu. Lalu kamu menolaknya. Apakah kamu memiliki pesona sebesar itu? Biar ku katakan padamu nak, ketika ayahmu masih muda, aku bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai idola kampus. Kamu idola kampus. Kamu mulai menyombongkan diri lagi ya? Bukankah kelihatannya begitu? Tidak seperti itu. Baiklah ayah, hari ini, perusahaan kami hadir untuk mengembangkan bisnis live streaming baru. Jadi kami ingin menarik seniman berpengaruh bergabung dengan platform kami. Alasan kami datang hari ini secara khusus adalah untuk menandatangani kontrak dengan Dewi Su. Jangan bicara omong kosong nanti, oke? Ini hanya penandatanganan kontrak. Tenangkan hatimu. Ayah akan mengurusnya untukmu. Tolong jangan. Aku mohon padamu. Tenangkan hatimu. Tuan Li. Kau di sini, Xiao Lu. Mengapa paman juga ada di sini?
Aku sudah bilang padanya untuk tidak datang. Tetapi dia bersikeras untuk mengikuti. Ada apa? Saya adalah petugas keamanan perusahaan. Melindungi keselamatan pemimpin. Itu milikku. Tanggung jawab juga. Benar. Benar. Ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kamu membawa kontraknya? Jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Bagus. Ayo pergi. Tuan Li. Lama tak Film was jumpa. translated Zhang and Hao. narrated by Zhou N Churan. Media. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kita sekarang orang-orang dari grup Hongyu. Grup Hongyu. Anda bekerja untuk Xiao Huang. Tepat, perawatan yang diberikan oleh Bapak Xiao kepada kami. Ini jauh lebih baik daripada yang Anda tawarkan di Xinggui. Tidak heran bisnis Anda tidak bisa bersaing dengan mereka. Kalau begitu selamat untuk kalian berdua. Namun mengingat sebelumnya, bekerja bersama. Sekarang mari kita. Jangan ikut campur urusan orang lain. Air sumur. Aku adalah air laut. Direktur Li. Sejujurnya, Tuan Xiao kami kali ini menawarkan Su Lingyu biaya penandatanganan sebesar 500 juta. Dan Grup Hongyu 10% bagian dari dividen saham. Dengan anggaran Anda yang terbatas, saya khawatir ini bahkan bukan cukup untuk perubahan kita, bukan? Apa? 500 juta? Direktur Li, anggaran kami memang tidak banyak, dan investasi terakhir dari Don belum final. Dana yang kami miliki saat ini tersedia untuk digunakan. Kemungkinan besar tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Tidak apa-apa, kamu cari agennya dulu, menyerah saja. Berhentilah bermimpi. Seorang superstar seperti Dewi Su pada dasarnya memandang rendah dirimu. Perusahaan kecil dan rusak seperti Xinggui. Direktur Li, saya menyarankan Anda harus mengundurkan diri secara sukarela. Jangan sampai nanti kamu mempermalukan diri sendiri di depan umum. Taktik kalian berdua tetap menjijikan seperti sebelumnya. Li Mengting. Pasar. Seperti medan perang. Kamu seharusnya tidak terlalu naif, oke? Xiao Zhang, mulutmu tetap kotor seperti biasanya. Apakah Anda membutuhkan Xiao Lei untuk mendidikmu lagi? Kau lagi dasar orang tua. Aku memberitahumu. Jangan coba-coba menekan saya dengan Lei ya. Dia tidak bisa mengendalikan grup Hongyu kami. Tepat, dasar satpam bau. Beraninya kau menyalah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang penting? Apakah dia orang penting atau bukan itu masalah lain? Bagaimana jika petugas keamanan ini? Bisakah hal ini membantu perusahaan menghemat 500 juta yuan? Anak perempuan, tenang. Kontrak ini bisa ditandatangani tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Ayah, The aku film mohon was padamu. translated Bisakah and kita tidak narrated mengacaukan by semuanya? N Media. Ayah. Saya katakan Presiden Li, kamu benar-benar belum menerima satpam busuk ini. Apakah kamu pernah menjadi ayah kandungmu sendiri? Ini memang benar adanya. Ayah seperti apa yang kamu miliki. Menentukan jenis anak perempuan seperti apa yang Anda miliki. Saya memberi nasihat kepada kalian berdua. Berhenti selagi masih unggul. Presiden Li, mobil Dewi Su telah tiba. Dewi Su, Dewi Su, karena dia ada di sini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan Presiden Li? Orang-orang dari Hongyu Group akan mendahului kita dan merebut Dewi Su. Ikuti rencana tersebut. Bertindaklah sesuai dengan situasi. Nora Su, halo. Saya Xiang Hao dari grup Hongyu. Presiden kita Zhou, saya secara khusus diinstruksikan untuk menyapa Anda. Ini adalah kontrak penandatanganan. Ditawarkan oleh Hongyu Group kami. Grup Hongyu kami bersedia menawarkan biaya penandatanganan sebesar 500 juta yuan. Dan Grup Hongyu kami dividen saham 10%. Grup Hongyu, apakah Anda pernah membahas kerjasama dengan kami sebelumnya? Saudari Lingyu, bahkan lebih awal, orang yang membahas kerjasama dengan kita adalah Grup Xinggui. Dewi Su, Grup Hongyu kami memiliki sumber daya yang melimpah. Kami tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk, seperti perusahaan kecil yang bangkrut itu. Ya Nora Su, persyaratan yang ditawarkan oleh Hongyu Group kami, Anda telah melihat mereka. Selama Anda bersedia menandatangani, Presiden kita Xiao telah berjanji untuk memberikan Anda serangkaian tambahan villa dengan pemandangan sungai. Nona Su, halo, saya Li Mengting.
dari konsorsium Xinghui. Ini adalah kontrak kita. Kontrak. Selain biaya penandatanganan, kami juga akan membuatkannya untukmu. Saluran pribadi eksklusif. Norasu, perusahaan Xinghui mereka, rantai modal mereka, baru saja pulih. Apa yang sedang kamu lakukan? Pengiriman letakkan di tempat yang telah ditentukan. Anda tidak bisa masuk. Saya tidak bisa masuk. Saya masuk kemarin. Saya tidak bisa masuk hari ini. Tunggu sebentar. Ada apa? Kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Saya bekerja hari ini. Dialah orangnya. The film was translated Litua. and narrated Lama by tak jumpa. M Media. Sudah lama tidak bertemu Xiao Su. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dewi Su berjabat tangan dengan petugas keamanan ini? Tuan Li, apakah ayahmu benar-benar mengenal Dewi Su? Li Tua, mengapa kamu di sini? Jangan bilang padaku. Anda datang khusus untuk menemui saya. Sebenarnya tidak. Saya ingin membantu putri saya mengamankan kesempatan. Nak, kemarilah. Izinkan saya memperkenalkan Anda, anak perempuanku, Li Mengting. Tidak heran, kamu sudah tumbuh besar sekali. Kalian berdua praktis, diukir dari cetakan yang sama. Di sini, coba saya lihat kontraknya. Tunggu sebentar. Grup Hongyu kami bersedia menambahkan 300 juta lagi untuk Anda. Norasu, selama Anda bersedia menandatangani, uang bukanlah masalah. Uang memang sangat penting. Tapi aku adalah orang yang bernostalgia. Bagiku, loyalitas lebih penting. Nona Su, sebaiknya kamu berpikir jernih. Perusahaan Xinghui itu, mereka bahkan tidak mampu mempekerjakan orang yang layak. Petugas keamanan, kembali dan sampaikan hal ini kepada Direktur Anda, Zhao. Aku Su Lingju. Aku bukan orang yang akan. Aku berlutut demi uang. Saya hanya akan bekerja sama dengan orang-orang yang layak untuk diajak bekerja sama. Li Tua, mari kita minggir sejenak dan bicara. Tuan Li, pinjamkan saya petugas keamanan Anda ini untuk sesaat. Apakah ada hal yang tidak bisa Anda katakan di sini? Tidak, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Ayo pergi. Bagus sekali Pak Li. Akhirnya kami berhasil mengontrak Nona Su. Kali ini kamu beruntung. Tetapi kamu juga, sebaiknya jangan terlalu cepat merayakan. Hongyu tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Trik apapun yang kamu miliki, keluarkan saja. Saya siap kapan saja. Halo Tuan Li, saya di sini untuk berdiskusi dengan Anda. Rincian kontrak, silakan lewat sini. Ayo pergi. Berbicara. Anda membutuhkan saya untuk apa? Mengapa? Tidak bisakah aku mencarimu, sekadar mengobrol, dan mengenang masa lalu? Li Tua, sudah berapa lama kita saling mengenal? Sekitar 30 tahun kan? Ya. Waktu berlalu begitu cepat. 30 tahun ini telah berlalu. Dalam sekejap mata, saya juga berubah dari seperti itu, The film was gadis kecil yang tidak tahu apa-apa translated saat and itu, narrated by untuk M menjadi Media. diva yang mereka bicarakan hari ini. Jika sekarang, aku memberimu kesempatan lagi, apakah kamu masih akan menolakku? Xiao Su kita. Keduanya sudah seusia ini sekarang. Berhentilah membuat lelucon seperti ini. Saya tidak bercanda. Saya bertanya kepada Anda dengan sangat serius. Xiao Su putriku. Kamu sudah sangat tua sekarang. Li Tua, saat kau menolakku waktu itu, kamu sebenarnya bukan pengecut. Aku sedang membicarakanmu Li si petugas keamanan. Kamu menampilkan pertunjukan yang bagus. Tidak ada pilihan. Putriku bersikeras agar aku datang. Untuk menjadi petugas keamanan di perusahaannya. Katanya aku harus memanfaatkan sebaik-baiknya tahun-tahun yang tersisa dalam hidupku. Li Tua di depanku. Anda tidak perlu merasa rendah diri. Aku tidak akan meremehkanmu. Karena kamu mengenakan seragam hari ini. Alih-alih setelan jas. Hanya karena itu, di mataku, kamu masih sama saja. Li idola kampus. Mendengarmu mengatakan itu sudah cukup bagiku. Sejak aku menjadi terkenal, ada banyak orang yang tidak saya kenal. Bahkan tahu. Mereka menghampiri saya dan mengatakan bahwa mereka mengenal saya. Hanya kamu, sudah lama tidak berhubungan. Hilang tanpa jejak. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku belum menyerah tentang menemukan keberadaan Anda. Bahkan, pemakaman istrimu. Saya diam-diam menghadirinya. Chen Yi. Aku sangat iri padanya.
Aku iri padanya karena memiliki hubungan yang sangat bahagia denganmu. Saya minta maaf, Yi Ting Ting. Jadi aku ingin menebus kesalahan padanya. Lalu bagaimana dengan saya? Kau tahu aku selalu merasakan hal yang sama tentangmu. Aku tidak cukup baik untukmu. Tidak. Itu yang ada di dalam hatimu. Masih belum ada tempat untukku. Li Tua, kamu masih belum bisa melepaskannya. Benarkah begitu? Saya mengerti. Aku tidak akan memaksa apa yang tidak bisa saya miliki. Xiao Su. Lihatlah dirimu. Sangat indah. Dan sangat kaya. Pria seperti apa? Tidak dapat menemukannya. Mengapa kamu selalu menatapku? Karena kamu berbeda dari pria lainnya. Jadi saya masih ingin. Cobalah lagi. Baiklah Li Tua. Besok ada reuni kelas. Di restoran taman. Sudah lama sekali. Sejak kita bertemu dengan teman-teman sekelas lama kita. Apakah kamu akan pergi? Status saya tidak cocok untuk pergi. Kamu harus pergi. Jika tidak, saya tidak akan menandatangani kontrak bersama putri Anda. Pergi. Aku pasti akan pergi. Ayah, Dewi Su sebenarnya bersedia bergabung dengan Xing Hui tanpa biaya pendaftaran. Dan bahkan setuju untuk membantu kami promosikan selama 3 bulan secara gratis. Apa tepatnya yang kamu katakan padanya? Saya berkata bahwa kamu sangat berbakti dan pengertian. Dan dia tersentuh oleh hal itu. Presiden Li barusan Dewi Su, tataplah mata pamanmu. Sepertinya dia tidak disentuh. Benar. Ayah, apa? Apakah hubungan kalian berdua baik-baik saja? Hanya teman sekelas biasa. Anak perempuan. Jangan terlalu banyak berpikir. Selain ibumu, aku belum pernah bersama orang lain. Wanita itu telah mempertimbangkannya. Ayah, kamu telah mencapai usia ini. Kamu harus mencari pasangan dan nikmati masa tua Anda. Seandainya itu Dewi Su menjadi ibu tiriku, itu bukan hal yang mustahil. Tapi jangan lupakan ibu. Omong kosong, anak perempuan. Besok saya akan mengambil cuti sehari untuk menghadiri reuni kelas. Tiba di rumah dengan selamat. Li Tua, terima kasih telah membawaku kembali. Mengapa harus bersikap terlalu sopan di antara teman sekelas? Untungnya saya tidak minum alkohol. Jika tidak saya tidak akan bisa untuk menjadi pengemudi Anda. Saya permisi dulu. Anda sudah sampai di depan pintu. Apakah kamu tidak mau masuk dan duduk sebentar? Sudah larut malam. Mari kita bertemu di lain hari. Selamat tinggal. Seperti yang diharapkan dari seorang bintang besar, skema cedera yang Anda sebabkan sendiri, aktingnya lebih bagus daripada aktingku. Agar aku mau datang ke rumahmu, Anda benar-benar telah berusaha keras. Bintang besar. Villa milikmu ini, dekorasinya cukup bagus. Seandainya bukan karena skema cedera yang ditimbulkan sendiri ini, apakah kamu bisa masuk? Lafayette 82. Khusus disimpan untukmu. Bukan berarti kamu tidak tahu. Saya tidak minum alkohol. Kamu masih sama seperti biasanya. Dilarang merokok, dilarang minum. Tidak seperti saya. Saat aku sedang dalam suasana hati yang buruk, aku hanya suka membuat diriku mabuk. Kamu seharusnya tidak minum seperti ini. Xiao Su. Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda bisa memberitahu saya. Aku tidak percaya The film was bahwa tidak ada ruang translated kosong di and hatimu. narrated by M. Yi Media. sudah pergi. Dan Menting juga sudah dewasa. Apakah kamu tidak merindukannya? Xiao Su, dalam hidupku, dua wanita yang paling saya kasihani adalah Yi dan Ting Ting. Aku kembali justru karena aku ingin menebus kesalahan atas apa yang saya hutangkan kepada mereka. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Lebih baik. Ada cukup banyak pria yang mendekati saya. Tetapi mereka semuanya tertarik padaku karena nama Suling Yu dan uangku. Hanya kamu tidak pernah memperlakukan saya dengan baik, seperti bintang besar. Xiao Su.
Kamu minum seperti ini. Akan aneh jika kamu tidak mabuk. Anda. Jangan sebutkan itu. Sepertinya aku memang minum terlalu banyak. Litua, kamu sudah bangun. Bagaimana tidurmu tadi malam? Sangat nyaman. Sofa Anda terlalu lembut. Xiaosu. Sudah larut malam. Saya akan kembali sekarang. Kenapa terburu-buru? Berangkat setelah sarapan. Saya membuat bubur. Akan segera siap. Tidak perlu repot-repot. Aku tidak lapar. Kita sudah sampai. Tepat di depan adalah rumah Dewi Su. Ya Tuhan, tempat tinggal seorang bintang besar. Sungguh berbeda. Nanti kalau aku sudah kaya, saya ingin membeli villa besar seperti ini juga. Jangan khawatir. Suatu ketika Nona Su, tanda perusahaan kami, kontrak siaran langsung. Saat itu, harga saham akan naik 3 kali lipat. Kamu saat itu, beli apapun yang kamu mau. Itu luar biasa. Pelankan suaramu. Ayo pergi, mereka ada di sini. Ting Ting ada di sini. Silakan masuk dengan cepat. Kami, hari ini kita secara khusus, datang untuk membahas kerjasama dengan Anda. Baiklah, silakan duduk dulu. Aku akan mengambilkan air untukmu. Ayah, The film was Mengapa kamu di sini? translated and narrated by M Media. ayah aku sudah melihatmu. Keluar. Saya baru saja sarapan. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Kamu sedang sarapan. Bagaimana kamu akhirnya makan? Di tempat di Wisu, rumah? Apakah yang hubungan antara kalian berdua? Kami hanya teman sekelas. Xiaosu minum terlalu banyak kemarin. Dia bersikeras bahwa dia kembalikan. Ya. Kemudian, Anda hanya bermalam di sini. Ya, saya menginap semalaman. Anak perempuan, aku tidur di sofa. Baiklah ayah. Anda tidak perlu menjelaskan. Aku tidak menentangmu menjalani kisah cinta senja. Tapi Anda harus mengobati di Wisu. Sebenarnya tidak. Cara berpikirmu. Anak perempuan, Xiaosu minum terlalu banyak kemarin. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya sendirian di sini. Ting Ting. Ayahmu adalah seorang pria sejati. Jika aku ingin dia tetap tinggal, aku bahkan tidak bisa mempertahankannya. Di Wisu. Jika kamu memandang ayahku dengan baik, saya mengangkat kedua tangan. Setuju? Tidak, nak. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kita di sini untuk membahas kerjasama? Mengapa kamu selalu membicarakan aku? Kerjasama bisa disisihkan untuk sementara waktu. Ting Ting. Boleh saya pinjam ayahmu untuk 1 hari lagi? Apa? Tidak berguna. Aku sudah menyuruhmu pergi dan menandatangani kontrak dengan Su Lingyu. Menandatangani kontrak. Apakah sesederhana itu? Masalah kecil pur, terlalu sulit bagimu. Direktur Xiao, kita hampir berhasil. Si penjaga keamanan menyebalkan itu lagi. Setelah Su Lingyu melihatnya, dia langsung menandatangani kontrak dengan Xinghui. Apapun yang kita katakan tidak ada gunanya. Bahkan menawarkan lebih banyak uang pun tidak berhasil. Seorang petugas keamanan. Apakah menurutmu aku semudah itu ditipu? Bisakah seorang petugas keamanan lebih menarik daripada 800 juta? Ditambah villa dengan pemandangan sungai. Apakah ini lebih menarik? Itu benar sekali. Direktur Zhang, penjaga keamanan yang bau itu. Sepertinya dia adalah ayah Li Mengting, kanan. Juga Su Lingyu itu. Sepertinya dia, hubungan dengannya tidak biasa. Sekalipun dia sudah menandatangani kontrak tersebut, apa yang bisa dilakukan Su Lingyu? Direktur Xiao, saya punya cara yang bisa memastikan Li Mengting tidak akan pernah pulih lagi. Ke arah mana katakan padaku cepat. Menurut sumber terpercaya saya sebelumnya, distrik pabrik tua di selatan kota akan diubah menjadi pusat komersial. Dan proyek ini, hal ini selalu menjadi sesuatu yang direncanakan Xinghui. Selama kita hadir, konferensi penawaran minggu depan, dan menang hak pengembangan atas tanah ini, Li Mengting, dia akan kalah. Sama sekali. Bagus. Kali ini, saya akan menanganinya sendiri. Saya ingin melihat apa yang dilakukan Li Mengting. Harus bersaing denganku.
Kerjasama dengan Dewi Su sudah diselesaikan. Apa selanjutnya? Kita sekarang harus bergerak maju sepenuhnya dengan proyek pengembangan untuk kawasan komersial di selatan kota. Proyek ini bukan hanya titik balik untuk perusahaan kami Xinhui, tetapi juga akan menjadi sebuah landmark baru untuk seluruh kota Jiangcheng. Direktur Lee, Grup Hong Yu, tampaknya juga baru-baru ini mengarahkan perhatiannya pada proyek ini. Modal mereka lebih kuat dari kita. Aku takut. Tidak perlu khawatir. Untuk mengamankan proyek ini, kita sudah membuat persiapan menyeluruh. Kami telah mengerahkan upaya terbaik kami. Proposal tersebut sudah sangat komprehensif. Kita sama sekali tidak boleh kalah. Direktur Lee, metode Xiao Wang sangat licik. Kita harus berhati-hati. Hanya itu yang mampu dia lakukan. Jika dia ingin bermain, aku akan menemaninya hingga akhir. Kamu bilang kamu meminjamku selama sehari. Padahal kamu berpakaian sangat formal, hanya untuk mentraktirku, warung pinggir jalan ini. Izinkan saya bercerita kepada Anda. Setelah makan terlalu banyak makanan lezat, warung makan pinggir jalan adalah yang paling lezat. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Ayo coba. Kau tahu apa? Toko ini cukup bagus. Tuan Lee, masalah tersebut telah ditangani sesuai dengan instruksi Anda. Saya mengerti. Lain kali kita lebih berhati-hati. Li Tua, jangan bilang padaku, kamu benar-benar dari Don. Tidak apa-apa, ayo makan. Konferensi penawaran. Kalau begitu nanti, aku akan tetap seperti ini saja. Bukankah ini milik Xinhui? Direktur Lee. Lama tak jumpa. Direktur Xiao sudah lama tidak bertemu. Anda masih persis seperti itu. Sama seperti sebelumnya. Direktur Lee, saya mendengar bahwa perusahaan Anda Xinhui baru-baru ini mengalami masalah dengan rantai modalnya dan saat ini sedang menggalang dana di mana-mana. Jika Direktur Lee bersedia untuk memohon padaku, saya mungkin mempertimbangkan membantu Anda. Terima kasih kepada Direktur Xiao. Niat baik, adapun perusahaan kami memang menemui beberapa masalah keuangan. Tetapi, tidak seburuk itu. Kita harus bergantung pada niat baik orang lain untuk menjalankan bisnis. Direktur Lee masih suka menunjukkan ketabahan meskipun menghadapi kesulitan. Lalu saya sarankan Anda untuk melakukannya sekarang. Cepatlah mundur, agar kamu tidak nanti mempermalukan diri sendiri. Penarikan dana tidak mungkin dilakukan. Ini adalah cara yang bermartabat dan pantas. Persaingan yang adil. Kami Xinhui tidak akan pernah mundur, bahkan setengah langkah pun. Bagus, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Para juri untuk konferensi penawaran ini. Semuanya sudah diinformasikan kan? Direktur Zhang, Anda bisa sepenuhnya tenang. Totalnya hanya ada 6 juri. 5 di antaranya sudah dibeli oleh kami. Bagaimana dengan yang satunya lagi? Direktur Xiao, yang tersisa adalah dari konsorsium Daun, seorang perwakilan khusus. Kami tidak bisa menghubungi yang ini. Namun konsorsium Daun baru saja memutuskan hubungan dengan Xinhui. Dia pasti berdiri di pihak kita. Bagus. Sangat bagus. Selamat datang semuanya. Tamu hadir. Saya umumkan bahwa Distrik Komersial Kota Selatan, proyek pengembangan, konferensi penawaran, resmi dimulai. Sekarang, kita punya pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Adapun proposal Xinhui kami Aula konferensi penawaran. dibutuhkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai intinya, dalam 1 tahun, mengurangi konsumsi energi sebesar 50%. Mentransformasi distrik komersial Kota Selatan ke dalam landmark hijau baru Jiangcheng. Bagus. Selanjutnya mari kita sambut Hong Yu Group. Xiao Hong akan berbicara. Setiap orang. Proposal dari Hong Yu Group kami dikembangkan oleh tim internasional terkemuka dan didukung bersama oleh Wanhao Real Estate dan Yindun Teknologi, 2 raksasa besar.
kami tidak hanya memiliki modal, tetapi juga efisiensi. Kita bisa dalam waktu 2 tahun membuat Jiangcheng bangkit. Proposal Hong Yu masih lebih selaras dengan Jiangcheng, tren perkembangan. Tepat. Pengembangan komersial adalah tentang efisiensi. Direktur Lee, mengapa saya memiliki firasat buruk? Tidak apa-apa, jangan panik. Baiklah, sekarang saya akan umumkan hasil pemungutan suara. 3 suara mendukung grup Hong Yu. 2 suara abstain. Bagaimana ini bisa terjadi? Direktur Lee hanyalah seorang gadis muda, masih terlalu muda, sebuah perusahaan kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan skala Hong Yu? Tunggu sebentar. Satu hakim belum tiba. Pemungutan suara sebelumnya tidak sah. Kanan. Masih ada satu lagi juri tamu. Dia adalah konsultan utama kantor pusat Daun Konsortium Bapak Lee. Apakah dia sudah tiba di lokasi acara? Permisi semuanya. Saya terlambat. Saat aku tidak di sini kamu menindas putriku, benarkah begitu? Bagus. Sekarang kita akan memeriksa kembali proposal penawaran. Begitu ditemukan adanya penawaran ilegal, percayalah kepadaku, konsorsium Daun pasti akan membuat mereka kehilangan segalanya. Selanjutnya, saya akan pengumuman ulang hasil pemungutan suara. Perusahaan Xinghui mendapat dukungan bulat. Selamat kepada Xinghui atas kemenangan dalam tender tersebut. Bagus sekali. Kita berhasil. Mustahil. Apa yang sedang terjadi? Semuanya izinkan saya mengulanginya lagi. Tentang sesuatu yang perlu saya umumkan. Daun akan bermitra dengan Xinghui pada proyek di wilayah South City untuk The pembangunan. film was Daun akan menyediakan translated pendanaan. and Li Mingting narrated akan by memegang N kendali Media. penuh. Ayah, apa tepatnya? Apa yang sedang terjadi? Sekarang keadaan sudah sampai seperti ini. Aku tak akan merahasiakannya lagi darimu. Saya, pendiri Daun Konsortium. Inilah hasil dari usaha saya. Bekerja keras di luar negeri selama 20 tahun. Bagaimana menurutmu? Ayahmu sungguh luar biasa kan? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Beritahu saya. Dia adalah orang terkaya di dunia, Tuan Lee. Semuanya sudah berakhir. Sekarang semuanya hancur. Ayah, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat. Itu karena kamu selalu memandang rendah ayahmu. Aku masih punya kemampuan hebat, oke. Mulai sekarang, kamu akan mengambil alih posisi ayahmu. Ambil alih kendali konsorsium Daun. Bagaimana denganmu? Adapun saya, aku akan terus seperti ini saja. Seorang petugas keamanan di perusahaan. Hari itu aku bertemu dengan seorang kurir pengantar barang yang menguasai seni bela diri. Ayah telah mempelajari beberapa trik. Li tua. Ting Ting, ayo pergi. Aku akan mengajak kalian ke tempat yang bagus. Aku Ayo kita pergi.